semoga sehat-sehat ya kali ya. Ya, kita hari Minggu ini mau lebih semangat lagi. Nah, adik-adik yang lagi duduk, yang lagi tiduran, kakak minta berdoa untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ayo, kakak tungguin bangkit berdiri. Handphonenya taruh mana kak? Handphonenya taruh di bangku. Pokoknya adik-adik kita mau Memuji Tuhan. Yes, harus bangkit berdiri ya. Karena Ya. kita mau joget sama-sama. Kalau ada mama papanya nggak apa-apa, ajak joget bareng kita ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau Menyanyi buat Tuhan. yes, oke. Kita akan nyanyi lagu pertama, Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Semuanya ikutin ya. Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalam ini dulu ya, kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Pertama ya, bila Roh Allah, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Masih dengan ulang kedengeran suaranya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, kita kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sekali lagi dengarkan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Kita mau lanjut pujian kita. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi katakan, saya bukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita ambil lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Sekali kali ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Yeay, Tuhan. Siapa adik-adik sini capek? Kayaknya poin doang capek. Karena kakak keberatan badan. Oke, adik-adik. Di sini kita mau dengar firman Tuhan. Tarik nafas dulu. Kalau adik-adik belum keringetan, ulang lagu ini 10 menit yang lalu. Kita adik-adik sampai keringetan. Oke? Oke. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita adik-adik. Masih posisi berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu mungkin asing bagi adik-adik. Kita mau belajar lagu ini ya. Seperti
atas kebaikan-Mu. Kami masuk dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini Bapak, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapak, berbicaralah, sebab kami anak-anak-Mu ini mendengarkan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kesayangan Tuhan. Pastinya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan kakak percaya kalau adik-adik sudah menyiapkan Alkitab, buku kecil, dan pulpen untuk mencatat firman Tuhan hari ini. Sebenarnya sih kakak maunya ditemenin adik-adik nih di sini. Tapi berhubung masih ibadah online, gak apa-apa deh. Adik-adik cukup di rumah, duduk diam, dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini yang mau saya sampaikan adik-adik bertema Tuhan memberi pengetahuan. Sebelumnya kakak akan menjelaskan dulu nih, pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang kita ketahui. Nah, yang kita ketahui, pengetahuan sama kayak ilmu atau wawasan yang kita punya. Bisa dilihat atau dibaca, contohnya seperti koran, televisi, dan lain-lainnya. Nah, kita mau buka kitab kita dulu yuk. Kita baca di Kejadian, ya. Jadi dibuka dulu ya kitabnya ya. Kejadian 11 ayat 1 dan 2. Di sini kakak bacain ya. Adik-adik di rumah juga boleh ikut baca, boleh juga mendengarkan kakak ya. Kakak bacain ya. Di sini perikopnya Menara Babel. Kakak bacain ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah di sana. Nah, kakak ada gambaran nih buat adik-adik. Nah, wah, ini mereka ternyata berkumpul berbicara dengan satu bahasa. Nah, mereka mau ke tanah Sinear. Mereka mengambil keputusan untuk tinggal di sana dan membangun kota di sana. Coba kita lihat gambar berikutnya ya adik-adik. Wah, kalau kita lihat dari gambar sih mereka kayaknya lagi bergotong royong ya. Coba kita lanjut lagi yuk di Alkitab kita baca lagi yuk di Kejadian tadi yuk. Kita bacain ya ayat ketiganya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Nah, adik-adik, kita di sini kita bisa lihat nih, di sini ada batu bata, terus ada tanah liat. Wah, kira-kira mau bangun apa ya mereka ya? Penasaran deh kakak. Adik-adik penasaran? Nah, sama, kakak juga penasaran. Yuk kita lanjut lagi yuk di ayat berikutnya. Kita baca lagi lanjut di ayat keempat. Ya, kakak bacain ya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke bumi. Nah, adik-adik, nyata di gambar yang tadi tuh, mana ya gambarnya? Nah, gambar yang tadi ini, nih, nyata mereka mau membuat menara yang tingginya sampai ke langit untuk cari nama dan supaya mereka tidak terserah ke bumi. Nah, contohnya nih, adik-adik pasti tahu Monas. Monas kan tinggi tuh, tapi menara ini lebih tinggi dari Monas itu. Nah, kita lanjut lagi yuk di ayat berikutnya. Kakak bacain lagi ya. Ayat ke-5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ayat ke-6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak akan ada yang tidak akan dapat terlaksanakan. Nah, kita lanjut lagi di gambar ke-4. Nah, adik-adik di gambar ini. Nah, kakak mau jelasin nih adik-adik di gambar ke-4 ini. Ternyata Tuhan melihat mereka membangun menara, tetapi Tuhan tidak senang. Kenapa ya Tuhan tidak senang?
Adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan tidak senang? Kenapa? Ya, Michelle jawab apa? Ya, Widya. Wah, keren, anak Tuhan pintar banget bisa jawab. Nah, karena Tuhan tidak senang karena mereka menjadi sombong dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal kemampuan dan pengetahuan mereka berasal dari Tuhan. Nah, karena Tuhan tidak senang tuh Tuhan ya, maka Tuhan mengacau-balakan bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Padahal awalnya mereka berbicara satu bahasa yang sama. Nah, kita lanjut lagi yuk di ayat berikutnya ya adik-adik. Nah, kita baca lagi di ayat ke-7. Baiklah, kita turun dan mengacau-balakan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, lanjutin ya. Nah, adik-adik, ketika mereka nggak ngerti apa yang mereka bicarakan, membuat mereka tidak mengerti apa yang diomongin, salah paham apa yang mereka bicarakan, maka mereka tidak melanjutkan menara ini. Wah, ternyata lihat deh rumpanya. Lihat ya adik-adik, ternyata mereka tidak melanjutkan untuk membangun menara ini karena tidak mengerti dengan bahasa apa yang mereka bicarakan. Nah, kita lanjut lagi yuk di ayat berikutnya ya. Kita lihat di 8 ya. Demikianlah mereka diserang Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Nah, adik-adik kita mau lanjut ke gambar ke-6. Nah, gambar ke-6 ini kita baca di ayat ke-9 ya. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau-balakan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, dari gambar ini kita melihat adik-adik mereka mengelompokkan diri dan pergi bersama-sama untuk mencari tempat yang lain supaya mereka tidak bertengkar lagi karena tidak mengerti bahasa apa yang dibicarakan. Nah, poin yang mau kakak sampaikan ke adik-adik dicatat ya di buku kecilnya ya. Tadi kan kakak udah suruh tuh siapin juga ya. Poin pertama yang mau kakak ajarkan ke adik-adik, pengetahuan kita, kepintaran kita itu semuanya berasal dari Tuhan. Misalnya nih, tadi Michelle, Widya, Vio mau nilai ujiannya bagus. Nah, adik-adik pastinya tidak cukup hanya berdoa saja, tapi adik-adik juga harus belajar. Dan poin kedua yang mau kakak sampaikan ke adik-adik, kita diajarkan untuk tidak sombong dan mengandalkan kekuatan sendiri. Contohnya sombong dan mengandalkan kekuatan sendiri itu kayak gimana kak? Misalnya merasa dirinya itu pintar, tidak perlu belajar, jadi percaya yakin kalau dia bisa, itu jangan dicontoh ya adik-adik. Nah, boleh ditutup Alkitabnya, kesimpulannya adik-adik dicatat ya. Nah, yang mau kakak sampaikan firman Tuhan hari ini buat adik-adik, pengetahuan dan kemampuan kita yang dari Tuhan akan berhasil apabila semuanya kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, bukan kesombongan diri. Tetapi jika pengetahuan dan kemampuan kita digunakan untuk kesombongan, maka kegagalan dan kehancuran akan datang di depan kita. Nah, boleh tutup Alkitabnya, lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita mau berdoa ya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa hari ini ya Bapak. Kami boleh sama-sama diajarkan untuk selalu mengenalkan Engkau ya Bapak. Kami diajarkan untuk tidak sombong ya Bapak. Kami juga tahu ya Bapak, kepandaian, kepintaran yang ada pada diri kita itu semuanya dari Engkau ya Bapak. Kami mau belajar untuk memuliakan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa, sangat memberkati kami Bapak. Kiranya kami mau melakukan firman-Mu ini dalam aspek kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekian ya firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Guys, kira-kira udah berapa lama ya nggak sekolah minggu? Kayaknya udah 7 bulan deh.
Iya deh, kayaknya udah 7 bulan. Kalian kangen gak sama teman-teman? Aku sih kangen. Menurut kalian, Natal tahun ini ada acara sekolah juga ya? Kayaknya ada sih pasti. Tapi kayaknya nggak ada deh, soalnya kan lagi corona. Kalau menurut kamu, Vio? Harus ada dong, kan aku pengen dapat hadiah. Aku juga mau dong hadiahnya. Tenang aja adik-adik, sekolah minggunya tetap ada kok Natalannya. Tapi beda loh dari tahun sebelumnya. Kenapanya sih kak? Bedanya, guru-guru sekolah minggu khusus datang ke rumah adik-adik dan merayakan Natal bareng-bareng. Oh gitu. Iya, jadi kalian nggak usah khawatir kalau nggak ada Natal sekolah minggu tahun ini. Nah, buat adik-adik juga nggak usah khawatir karena guru sekolah minggu akan datang di rumah kalian. Jadi tungguin ya di Natal sekolah minggu tahun ini. Sampai jumpa di Natal sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.